Nah, di situ materi yang kita lakukan sekarang ini. Tetapi kita lihat dulu materi peta konsepnya. Peta konsep yang kita miliki saat ini sama halnya kita penghargaan pegawai itu meliputi tentang peta konsep pembelajaran ini, pengertian penghargaan pegawai, dasar hukum penghargaan, tujuan dan manfaat penghargaan, faktor-faktor yang mempengaruhi penghargaan, jenis-jenis penghargaan, masalah pada pemberian penghargaan, bentuk dan wujud dari dan penghargaan PNS. Kenapa tujuannya PNS ya? PNS itu kalau kita ketahuin udah enak kerjanya, ya. Kalau udah enak kerjanya berarti tinggal menerima gaji bulanan setiap hari masuk, ya. Terus kita cuman berdedikasi untuk tinggal nyari tambahan-tambahan dari yang kita kerjakan. Seperti halnya. Tetapi kalau PNS standar doang, cuman mengharapkan gaji pokok, gaji bulanan doang, tapi tidak mengerjakan apa-apa, saya bilang apa? Tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya, sekali lagi, kalau PNS ya tidak menunjang karirnya untuk menambah posisi dia, ya, saya bilang tidak mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kenapa? Alhamdulillah dari ribuan orang ya masuk ke PNS. Tetapi tiba-tiba masuk PNS eh, hanya bekerja segitu-segitu saja. Makanya di situ saya bilang tidak mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Tapi kalau kita kaitkan dengan agama, yang kaitkan dengan Islam, kaitkan semua yang berkaitan dengan kepegawaian itu sendiri, eh, semakin kita diberi penghargaan, seharusnya kita bukan semakin tinggi, semakin tunduk, semakin seperti padi, semakin tidak menyombongkan diri. Karena apa? Ya karena jabatan itu tidak akan ditanya di akhirat kelak. Cuman kinerja kita di suatu jabatan tanggung jawabnya seperti itu. Baik ya, saya akan jelaskan dari pengertian penghargaan pegawai ya. Penghargaan pegawai itu seperti apa? Nah, saya pinggirin dulu nih. Penghargaan pegawai itu salah satunya ya yang kita ketahui diberikan terhadap pegawai di suatu organisasi dapat memotivasi dan meningkatkan kinerja dari pegawai. Penghargaan berasal dari bahasa Inggris reward ya, yang berarti ganjaran atau hadiah. Pengertian penghargaan pegawai menurut para ahli adalah sebagai berikut. Nah, jadi kalau kita lihat berapa tentang penghargaan itu sendiri penting, karena untuk kalau suatu perusahaan itu mengasih penghargaan, berarti perusahaan itu memikirkan kemajuan perusahaannya itu sendiri. Karena apa? Yang menguntungkan bagi perusahaan, yang menguntungkan saham bagi perusahaan itu sendiri, dia pertahankan untuk mengasih penghargaan, di situ bisa memajukan usaha itu untuk semakin maju. Baik ya. Sama halnya kalau kita punya anak buah toko aja satu, ya. Kita kasih penghargaan THR tiap tahun. Betapa senangnya orang itu karena kebutuhan yang dia butuhkan di dalam lebaran itu tercukupi, ya. Nah, disitulah kalau kita menjadi seorang CEO, pemilik, owner ataupun bos lah ibaratnya, ya. Nah, kita semakin banyak berinteraksi secara nyantai aja ya. Boleh kalian nanti kalau untuk berkomentar di kolom bawah kolom di Google Classroom tentang materi ini. Tetapi saya lebih banyak diskusi sebenarnya, lebih suka tatap muka. Jadi kita berdiskusi tentang masalah-masalah yang ada, tentang kepegawaian, tentang tentang skala nasional ataupun internasional, kita bahas di dalamnya. Baik ya. Nanti bisa dibaca sendiri untuk menurut para ahli. Saya akan membahas membacakan satu persatu, capek kalau baca ya. Ekolas dan Sadili, reward adalah sesuatu yang kita berikan kepada seorang karena dia melakukan sesuatu. Hal tersebut wajar digunakan sebagai apresiasi, ungkapan terima kasih dan perhatian kita terhadap pegawai. Kadarisman adalah apa yang karyawan terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikan. Ya, sama seperti yang saya bilang tadi, sebuah penghargaan itu sangat penting.
sebuah perusahaan yang akan maju harusnya memberi penghargaan sebagai karyawannya, untuk sebagai motivasi karyawannya juga, sebagai eh, apa tadi namanya, sebagai mod, upgrade diri sendiri. Oke ya. Untuk Istijanto sendiri ya, penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan sesuatu keunggulan di bidang tertentu. Penghargaan biasa diberikan dalam bentuk medali, piala, gelar, sertifikat, plakat ya. Ini plakat ya, bukan plaket, atau pita. Kalau plakat itu, kalau kalian eh, dilihat dari apa namanya, piala, tapi bentuknya bentuk plakat. Dari Nugroho sendiri ya, penghargaan atau reward adalah ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan yang bertujuan agar seseorang menjadi lebih giat lagi usahanya untuk mempelajari yang yang kita capai. Tadi udah saya gambarkan semuanya ya. Jadi semua apa namanya, isi pemikiran yang ada saya hanya menyampaikan. Alhamdulillah Allah ngasih apa namanya informasi-informasi tentang kepegawaian kepada saya tinggal menyampaikan, ilmunya tetap dari Allah. Ini beberapa pemikiran loh. Jadi beberapa pemikiran kita itu sebenarnya datang dari Allah. Karena apa? Apa namanya, setiap otak yang diciptakan Allah itu pemikirannya kadang berbeda-beda. Cuman kalau kita analisa sendiri, kita menginformasikan semuanya, ya, kita berarti udah menciarkan ilmunya Allah, ya. Niatnya ibadah, saya ngajar ibadah, kalian belajar ibadah, juga apa namanya, memberi ilmu juga ibadah, dan suatu tuntunan, suatu kewajiban. Karena apa? Tuntutlah ilmu dari lahat, apa namanya, dari buayan sampai liang lahat. Dari kita lahir sampai masuk ke liang lahat itu diwajibkan kepada seluruh manusia untuk menuntut ilmu. Jadi jangan bosan setelah SMK kalian kerja tidak menuntut ilmu. Padahal ilmu Allah itu luas. Kalau kita tidak menuntut ilmu, berarti kita tidak mensyukuri atas kehadirannya, kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, selanjutnya untuk apa namanya? Ini masih tentang apa? Tentang pendapat ya. Saya ambil kesimpulan di sini ya. Penghargaan berarti semua bentuk penggajian ganjaran kepada pegawai dan timbul karena kepegawaian mereka. Wujudnya dapat berupa pembayaran uang secara langsung, upah, gaji, insentif atau bonus. Dapat pula berbentuk pembayaran tidak langsung seperti asuransi atau liburan atau biaya perusahaan, dan dapat berupa yang ganjaran bukan uang, jam kerja yang luas, kantor yang bergengsi ataupun pekerjaan yang lebih menantang. Saya gambarin suatu komponen apa, perusahaan yang sedang maju sekarang di perusahaan daring ya, berbasis online seperti Gojek, Grab, ataupun dulu ada Uber, ataupun sekarang lebih banyak lagi delivery ataupun yang lain sebagainya. Penghargaannya itu seperti apa? Nah, sebenarnya menyamankan diri Gojek sama Grab itu menyamankan diri di kemitraan di bidang jasa. Jadi jasanya itu menggunakan driver ya, ataupun sopir ataupun pengemudi ojek untuk apa, pelayanannya kita apa, pengalayannya harus terbaik untuk ke customernya itu sendiri. Penghargaannya apa? Mungkin setiap hari kita pernah dengar tuh ada penghargaan tentang bintang ya, tentang kalau di Grab itu kalau nggak salah diamond ya, diamond ya, permata, tetapi nggak bisa dijual. Tapi itu penghargaan, biarpun sudah dikasih, biarpun misalkan tembus 10 poin, misalkan dapat 150.000 ataupun selanjutnya dan sebagainya, maka di situ adalah suatu penghargaan bagi mitra usaha itu sendiri. Seperti halnya kita di keluarga. Semisal kita waktu kecil, kalau kalian lulus puasa Ramadan tahun ini dibelikan baju baru. Itu penghargaan karena kinerja kalian mengikuti peraturan yang ada. Sedangkan niat orang tua mendidik, tapi itu adalah suatu penghargaan. Ya dapat baju baru. Gak dapat baju baru, nikmatin aja baju lama. Oke ya. Selanjutnya ada 3 part mungkin nanti untuk pembelajaran kali ini. Jadi kalian tetap stay tune aja di materi saya. Nanti saya akan bahas tentang apa,
kasus yang ada seperti corona ini di part ketiga. Ini saya lanjut ya, nanti sekalian baca aja ya. Yang jelas kalau saya baca satu-satu capek. Baik ya. Nah, di sini dasar hukum ya, dasar hukum dari penghargaan pegawai itu ada di dalam peraturan-peraturan pemerintah dari tahun 94 sampai dengan tahun 2010. Dan juga sekarang nggak tahu peraturan-peraturan yang ada apakah dirubah lagi di tahun 2011, 2012 sampai sekarang 2020. Tetapi tentang kontrak ya, sebenarnya itu memaitkan kita. Hanya apa namanya ya, menguntungkan satu pihak. Cuman kalau saya untuk mengembangkan Indonesia itu pada intinya satu, kita harus kembali ke perintah Allah. Kita diperintahkan untuk sholat dan zakat. Sholat dan zakat. Zakat itu kadang diartikan cuman hanya apa namanya peraturan Islam. Cuman kalau terdapat peraturan-peraturan dalam pemerintah tentang zakat, suatu kewajiban setiap penghasilan, maka dari zakat itu sendiri menyentuh langsung ke masyarakat. Tapi perbandingan kalau untuk pajak, ya saya pelan-pelan nih. Kalau untuk pajak, penghasilannya palingan menyentuh di bagian atas. Ya, maksudnya gini. Untuk pajak itu menyentuhnya ke atas dulu, sampai ke bawah duitnya habis. Tetapi kalau zakat, ya kalau kita kumpulkan aja nih, setiap satu RT misalkan ada 10 kakak, ya. Penghasilan dari apa namanya 10 kakak itu 8 orang yang udah bekerja, 2 orang yang tidak bekerja. Ini 10 kakak ya, 10 kartu keluarga. 10 keluarga ya, dalam satu RT. Suatu kewajiban untuk umat Islam itu 2,5% dalam setiap penghasilannya. Semisal ada apa 5 yang paling mudah dah sejuta. Kita kembali ke tahun 90-an ya. Sejuta setengah udah gede, kita kembali sejuta. Nah, dari sejuta 2,5%-nya berapa? 10%-nya 100.000, 2,persennya kurang lebih 25.000. 25.000 tadi 8 orang udah bekerja, 2 orang tidak bekerja. Ya, berarti apa namanya teridentifikasi dia butuh penghasilan tambahan, ya. 2 orang 8 berarti 8 kali 2,5 berapa yuk? 2,5 kali 4 sama dengan 10, ya. 2,5 kali 10 kali 10 kali 2, 20. Nah, 20 berarti sekitar 2 juta. Untuk menutupin dari satu RT itu 2 orang itu mencukupin 1 juta ya per bulannya. Kita didik tinggal untuk apa namanya dari penghasilan zakat itu untuk dia usaha atau dia apa namanya cari-cari kerja ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti sembako. Nah, itu akan membantu masyarakat sekitarnya, ya. Nah, makanya ada apa namanya dalam ayat hadis sendiri, ya. Kita harus bersedekah di apa bau makanan jangan sampai kecium ke tetangga, ya. Kita wajib untuk memberikannya kalau kecium ke tetangga. Jadi jangan salah kalau kalian masak jengkol di sebelah keciuman harus kasih itu tetangga. Karena apa? Nah, supaya keberkahan itu dapat sendiri dari makanan itu sendiri. Setiap makan itu berdoa loh. Alhamdulillah bisa dimakan oleh manusia. Oke ya. Nah, kita lanjut. Tadi just kidding.